Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan proyek UAS pembuatan website perpustakaan dari Ibu Eliono Sutomo. Sebelumnya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu dengan saya bernama Rikson Habinsaran Banuria, kelas 17-19-05-11, dan bersama rekan saya bersama Farid Roja 17-19-05-06, dan bersama Dimas Dwi Kuncahyo NIM 17-19-05-05. Saya Muhammad Hilal Al-Syabana, NIM saya 17-19-05-14. dan saya Mauladi Habibi NIM 17-19-05. Ya, kami dari kelas TI 17-3C01. Yang menjelaskan pertama akan dijelaskan bersama rekan saya, yaitu Fahri Roja. Latar belakang perpustakaan sekolah yang saat ini mengelola perpustakaan masih secara manual. Hal tersebut menyebabkan pengelola perpustakaan mengelola laporan perpustakaan masih secara manual, menggunakan buku besar yang membuat kegiatan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Tujuannya membuat sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web yang dapat melakukan pencarian koleksi buku, pendataan anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. Manfaatnya, kemudahan bagi pengelola perpustakaan untuk memproses segala transaksi yang ada pada perpustakaan dengan lebih efektif dan efisien. Perpustakaan tradisional, perpustakaan dengan tujuan fungsi dan maksud yang sama dengan perpustakaan konvensional, yaitu pengembangan dan pengelola koleksi, pengelolaan bahan pustaka, pembuatan indeks, layanan sirkulasi, pemeliharaan dan pengawetan. Tahap pengembangan sistem, analisis, desain, implementasi, pengujian. Tahap analisa. Pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisa kebutuhan sistem. Analis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai sistem informasi perpustakaan sekolah. Analisis kebutuhan sistem. Pertama, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data, sirkulasi, peminjaman, dan pengambilan buku. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencari informasi koleksi buku. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data siswa. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data buku. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola dan menampilkan informasi terkait perpustakaan. Analisis hardware dan software, komputer atau laptop, template, admin, web server, database, server MySQL, web browser. Tahap desain sistem yang akan dikembangkan meliputi perancangan DFD, data flow diagram, ERD, Entity Relationship Diagram, basis data, database, dan tampilan user interface. ERD, Sistem Informasi Perpustakaan, gambarnya seperti di bawah ini ya, bisa dilihat semuanya. Perancangan tampilan halaman utama, menu logo, from pencarian buku, footer.
dashboard yang sudah dirancang seperti di bawah. Tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap pada proses pengembangan perangkat lunak setelah dilakukan analisis kebutuhan dan desain sistem. Desain yang telah dirancang kemudian diterapkan dalam kode bahasa pemrograman sehingga perangkat lunak dapat digunakan secara nyata dalam mengatasi masalah sesuai dengan fungsinya. Dalam tahap implementasi pengembangan sistem informasi, perpustakaan ini dibagi menjadi dua, yaitu implementasi fungsi dan implementasi basis data. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Waladi Habibi. Data kategori gambarannya seperti yang di bawah yang berikut. Data buku gambarannya seperti berikut. Dan data anggota gambarannya seperti berikut. Apakah perpustakaan digital itu apakah merupakan sebuah layanan atau struktur tertentu, serangkaian sumber informasi, serangkaian alat untuk menentukan, mencari, dan menampilkan informasi, sebuah alat untuk menciptakan sumber dan layanan informasi, bentuk digital perpustakaan tradisional, mencakupi baik koleksi digital maupun tradisional, tulang punggung dan urat nadi sistem perpustakaan. Definisi perpustakaan digital. Layanan perpustakaan digital merupakan perpaduan dalam komputasi, penyimpanan, dan komunikasi mesin dan digital dengan perangkat lunak yang diperlukan untuk memproduksi, menyalin, dan memperluas layanan yang diberikan perpustakaan tradisional yang menggunakan kertas dan bahan lainnya dan mengumpulkan, menyimpan, membuang katalog, menemukan, dan menyebar informasi. Definisi perpustakaan digital merupakan seperangkat sumber elektronik dan kemampuan teknis terkaitnya untuk menciptakan, mencari, dan menggunakan informasi. Merupakan perluasan dan penguatan penyimpanan informasi dan sistem pemanggilannya yang mampu mengolah data digital dalam berbagai bentuk, teks, citra, bunyi, atau objek yang bergerak, dan berada dalam jaringan yang terdistribusikan. Apa yang penting? Netralitas situs apa yang penting? Akses setiap saat. Dalam kurung 24 bintang 7. Di mana saja, di kantor, rumah, dalam perjalanan, oleh siapapun. Akses terbuka dan berbagi informasi. Informasi lebih bervariasi, baru merupakan integrasi media digital dengan koleksi tradisional. Perpustakaan digital dirancang untuk mendukung penciptaan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, penguatan konten digital. 5 elements in various definition. Perpustakaan digital tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan teknologi untuk menghubungkan dengan berbagai pihak. Akses universal atas perpustakaan digital merupakan tujuan utama. Koleksi perpustakaan digital tidak terbatas pada dokumen berbentuk teks, tetapi dapat pula terbentuk artefak digital yang tidak dapat disebarkan dalam bentuk cetak. Misalnya, pertunjukan konser, wisuda, ujian, sidang, dan lain-lain dapat didistribusikan kepada pemustaka. Tujuan perpustakaan digital memusatkan diri pada teknologi digitalisasi, skema metadata, teknik pengelolaan data, dan pengamatan digital. Perpustakaan digital generasi kedua, yaitu mencari peluang dan mengembangkan kompetisi baru. Perpustakaan digital generasi ketiga, yaitu memusatkan diri pada integrasi bahan digital ke dalam koleksi perpustakaan melalui arsitektur sistem modular.
rangkaian perpustakaan digital, yaitu penulis, editor, penerbit, A dan I, pengguna, perpus, konsolidator, roles, pembaca, penulis, perpustakaan, editor, pelajar, dan guru, perpus digital, pusat, bahan baku, hardware, setidaknya ada mesin untuk melakukan digitalisasi, software, program untuk menangani data, objek digital, artikel, proceeding, tes, disertasi, pidato, rektor, dan lain-lain. Keterampilan dasar, sesuatu yang harus dipelajari. Perangkat keras, yaitu sebuah server. Kita perlu akses atau server web, sebuah komputer yang baik, pemindai, flatbed, autofed, back-to-back, scanner buku. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Dimas Dwi Kuncahyo. Perangkat lunak, open source software, The Space, Prince, Fedora, GSDL, perangkat lunak lain yang diperlukan seperti pengeditan gambar, pengenal karakter optik. Perangkat ini harus dibeli. Hardware, software jaringan, jaringan berkecepatan tinggi dan koneksi internet yang cepat, basis data yang mendukung berbagai format digital. Web dan server FTP, baik intranet maupun internet, fungsi pengelolaan dokumen elektronik. Konten perpustakaan digital, jenis konten, dokumen teks, video audio, informasi geografi, software, program, bioinformasi, gambar, dan grafik. Artikel, laporan, buku, naskah, koran, pidato, musik, film, foto, genom manusia, hewan, tumbuhan, model simulasi, foto, isi adalah raja. Isi informasi lebih penting daripada sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memanggilnya. Objek digital tidak boleh diisolasi dalam arsip khusus DR. Jenis koleksi digital, ban digital, ban cetakan yang telah dikonversi, dan juga bentuk media lainnya. Memperoleh karya digital asli diciptakan oleh penerbit dan ilmuwan seperti e-book, jurnal, dan lain-lain. Akses atas bahan eksternal, akses situs web, koleksi, perpus lain, atau server penerbit. Sumber rujukan, basis data, bibliografis yang merujuk pada basis data cetak atau digital, indeks dan alat pencari, koleksi pointer atas bahan internet, direktori bahan mengajar, foto, data numerik, e-book, dan e-jurnal. Membuat perpustakaan digital ada 6 langkah.
pemilihan, pemerolehan digitalisasi, pengelolaan, pengarsipan, pemberian akses. Ya, diagram prosesnya, pemilihan buku, pemindaian, penerbitan. Digitalisasi, konversi setiap media fix atau analog seperti buku, artikel jurnal, foto, lukisan, microprompts ke dalam bentuk elektronik melalui pemindaian dan pengelolaan lainnya. Proses digitalisasi, tentukan hak cipta atau pembatasan. Konversi digital, outsource atau dikerjakan sendiri. Konversi teks, format, judul, pemampatan, dan media penyampaian. Penangkapan objek digital dengan kamera atau pemindai. Penanganan file, penamaan file. Proses digitalisasi, menyiapkan objek, pemindaian, memindahkan file ke penyimpanan sementara, penambahan nilai, penyiapan metadata, penyimpanan jangka panjang, pembuatan alat pengaman atau pembatas, tanda air, kopi, dan lain-lain, menggabungkan file. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Selanjutnya, proses produksi digital. Ada pengelolaan data, ada pengelolaan alur kerja, pengelolaan konten, pengelolaan proyek, pengelolaan kualitas, dan pengelolaan pemasok. Pengelolaan data yaitu seperti berikut, dengan menggunakan format teks, PDF, PS, metadata, dan data konten. Pembuatan struktur atau tagging, penetralan media. Pengelolaan alur kerja yaitu pengelolaan data, pengelolaan alur kerja, pengelolaan konten, pengelolaan proyek, pengelolaan kualitas, pengelolaan pemasok dengan pemrosesan, konversi, otomatisasi, dan interface input dan output. Pengelolaan kualitas sebagai berikut: konsistensi data, konsistensi proses, konsistensi konten, berbagai alur kerja yaitu input, sama dengan normalisasi, dari normalisasi ke RTF, teks, hasil foto atau video. Pemrosesan dengan pemrosesan konten yaitu output, yaitu buku, jurnal, arsip, software. OCR, Optical Character Recognition, atau ada banyaknya program OCR yang baik yang dapat dibeli di pasar seperti berikut. Format penyampaian yang dimungkinkan yaitu format gambar murni TFF, JPG, format encoded terbuka, XML, HTML, ASCII, dan Unicode, atau format hibrida PDF, DJPG yang dapat berisi gambar dan teks, format umum Microsoft Word. Prinsip yang baik. Apa yang harus digitalisasi yaitu pemilihan dan kebijakan amat penting. Deskripsi koleksi juga penting seperti cakupan format, pembatasan akses, kepemilikan, dan lain-lain. Digitalisasi isu-isu dengan menggunakan hak cipta, salinan akses dan salinan arsip, ukuran file,
media penyimpanan atau CD, hard disk, dan format file bertipe TFF, JPEG. Tantangan dalam publikasi yaitu pengawetan layout, kemudian carian konten dan metadata, kompresi gambar yang efisien, buku yang mudah didapat atau easy browsing of books, mengatasi masalah keterbatasan pada bandwidth, dukungan teks dalam bahasa lain, halaman ganda. Faktor penting dalam digitalisasi yaitu kekuatan koleksi, digitalisasi bagian terseleksi, atau tidak semua karya digitalisasi, atau penambahan karya digital baru. Koleksi yang unik, hanya satu-satunya kopi yang ada, prioritas bagi masyarakat pengguna, tuntunan kurikulum, porsi koleksi yang dapat dikelola, dan apakah alasan yang layak bagi setiap institut untuk melakukan koleksi atau digitalisasi yaitu arsitektur teknis juga merupakan alasan dalam memilih siapa melakukan digitalisasi. Keterampilan staf mana yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, yaitu konversi retrospektif. Konversi secara keseluruhan akan tidak praktis atau tidak mungkin baik secara teknis, hukum, dan ekonomi. Digitalisasi koleksi khusus untuk sebagian dari koleksi itu yang mana paling berharga, yaitu garis bawahi koleksi yang beragam bahan yang digunakan. Pendekatan dapat dilakukan berupa objek yang digunakan sendiri atau kombinasi dengan yang lain tergantung atas tujuan lembaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hilal. Kriteria dalam memilih konten. Potensinya untuk digunakan dalam jangka waktu lama, nilai intelektual atau budaya, apakah koleksi dapat diakses lebih banyak daripada bentuk aslinya, mudah, pecah jarang, apakah pembatasan hak cipta akan mengizinkan dilakukan konversi. Metadata, data yang mendeskripsikan konten dan atribut item tertentu. Kunci bagi pencarian sumber dan penggunaan setiap dokumen. Membantu dalam pencarian dan penemuan, juga dalam administratif dan struktural untuk membantu pembacaan, pengelolaan, dan pengawetan metadata. Elemen Dublin Core, judul, pencipta, subjek dan kata kunci, deskripsi, penerbit, kontributor, tanggal, format, identifikasi, sumber, jenis sumber, bahasa, hubungan, cakupan, dan pengelolaan hak cipta. Hambatan, objek digital tidak begitu fix, mudah disalin, dapat diakses, dan tempat yang sangat jauh oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Perpustakaan kebanyakan hanya sebagai pengelola informasi dan memiliki hak cipta secara terbatas atas bahan itu. Perlu dikembangkan mekanisme pengaturan hak cipta yang memungkinkan perpustakaan memberikan informasi tanpa melanggar hak cipta. Pengelolaan hak cipta, tracking penggunaan, identifikasi dan autentifikasi pengguna, memberikan status hak cipta untuk setiap objek digital dan pembahasan penggunaannya, atau kompensasi yang berkaitan dengan hal itu, menangani transaksi dengan penggunaan dengan hanya mengizinkan sejumlah salinan tertentu yang dapat diakses, atau dengan menarik mereka atas sebuah salinan, atau mengalihkan permintaan itu ke penerbitnya. Pengawetan, menjaga agar informasi digital tetap tersedia dalam jangka waktu lama. Isu nyata adalah kekadaluarsaan teknis, seperti kerusakan kertas karena usia. Secara konstan selalu muncul dengan solusi teknis. 3 jenis pengawetan.
Yang pertama, pengawetan media penyimpanan. Yang kedua, pengawetan akses atas konten. Yang ketiga, pengawetan bahan-bahan media fix melalui teknologi digital. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali pengawetan media penyimpanan, yaitu kaset, hard disk, floppy disk usianya pendek dan kadaluarsa dalam 2-3 tahun sebelum digantikan oleh teknologi baru. Kemungkinan ketersediaan hardware atau software untuk membacanya, kemungkinan dari media penyimpanan yang satu ke media penyimpanan lainnya. Makanya dibuat perpustakaan untuk memudahkan pengguna untuk membaca buku melalui internet. Pengawetan akses atas konten dokumen apapun formatnya, ketika formatnya EEG, Adobe Acrobat, PDF, berisi informasi yang dapat menjadikan kadaluarsa. Terjemahkan data dari format satu ke format lainnya untuk memelihara kemampuan pengguna memanggilnya dan menampilkan isi informasinya. Migrasi data membutuhkan banyak uang. Masih belum ada standar untuk migrasi data. Dapat terjadi distorsi atau kehilangan informasi. Media fix melalui teknologi digital. Penggantian media yang saat ini diawetkan seperti Microsoft Form. Tak ada standar umum dalam penggunaan media digital sebagai media pengawetan. It's unclear whether digital media are going to handle the task of long-term preservation. Keuntungan perpustakaan digital bagi individu atau semua untuk masyarakat lainnya, yaitu dapat mengakses seluruh perpustakaan di dunia melalui katalog terautomatisasi, dapat menentukan lokasi versi fisik dan digital artikel dalam buku ilmiah, mengoptimalkan pencarian secara bersamaan melalui internet, basis data komersial, dan koleksi perpustakaan, menyimpan hasil pencarian dan melakukan pemrosesan tambahan untuk mempersempit hasil. Dari hasil pencarian, kita dapat melakukan pencarian lain yang menarik minat kita. Semua hal itu dapat dilakukan dari komputer desktop, BB, atau komputer tablet. Keuntungan perpustakaan digital proyek kelas. Kemampuan untuk memperkuat pengalaman di dalam kelas atau melakukan pembelajaran di luar kampus. Mengubah hubungan antara perpustakaan dan dunia akademik lainnya. Mengintegrasikan kepenulisan, analisis, dan alat distribusi yang dapat memfasilitasi dan menggunakan kembali konten digital. Koleksi dan layanan dapat diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pengajaran dan penelitian nasional atau internasional. Kesimpulannya yaitu, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini dalam pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Proses pengembangan software menggunakan model waterfall yang terdiri dari 4 tahap. 1. Analisis kebutuhan. 2. Desain. 3. Implementasi. 4. Pengujian. Software ini memiliki fitur sebagai sistem informasi perpustakaan seperti pengelolaan peminjaman dan pengelolaan buku, informasi perpustakaan, dan pembuatan laporan. Rancangan website akan membantu informasi dengan efektif serta efisien. Sarannya yaitu, aplikasi sistem informasi perpustakaan ini perlu dikembangkan lagi. Perlu adanya penambahan fitur lain berupa pembuatan kode buku otomatis, penambahan fitur baca buku pada komputer secara langsung. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada teman kami dan kepada dosen Ibu Eliana Sutomo yang memberikan kesempatan atau waktu untuk mempresentasikan proyek kami. Mohon maaf jika ada kata salah dan pembuatan video yang belum maksimal dikarenakan banyak faktor kendala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya di codingan akan saya jelaskan kembali. Yang pertama untuk di codingan yaitu kita menggunakan SAM. Kita aktifkan Apache dan MySQL.
Setelah kita aktifkan Apache dan MySQL-nya, kita kembali ke Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kita buka localhost phpMyAdmin. Di sini akan saya jelaskan tentang cara membuat database pada PHP MyAdmin untuk web perpustakaan. Ya, di sini ada perpustakaan, kita klik perpustakaan. Kita klik database. Pada kelompok kami membuat nama perpustaannya yaitu perpus CI. CI artinya kode igniter. Kami menggunakan kode igniter. Di sini kita pilih ghost file. Kemudian kita pilih this PC atau masuk ke sistem C dan pilih SAM, lalu htdocs dan klik kode igniter dan pilih perpus CI/SQL dan kita pilih go. Di sini kami telah membuat tabel yaitu admin. Kita pilih admin. Di admin kami membuat nama yaitu nama admin Rexona Binsaran Banoria dengan password yang ini. Dan kita pilih ke anggota. Untuk anggotanya berjumlah 10 orang berjumlah 10 orang yaitu Rexona Binsaran Banoria.
Fahri Roja, Dimas Dwi Kuncahyo, Muhammad Hilal Al-Syabana, Fawas Hilmi Rosadi, dan Waladi Habibi. Dan kita masuk ke buku. Di sini judul buku tes, yaitu tes 2 belajar PHP, pengarang Erpian. Detail peminjamannya yaitu di data peminjaman kita belum buat dikarenakan belum mempelajari data peminjaman dan transaksi. Di kategori ada ID kategori 1 dengan nama kategori sains, ID kategori 2 hobi, 3 komputer, ID kategori 4 komunikasi, ID kategori 5 hukum, ID kategori 6 agama, ID kategori 7 populer, bahasa komik kategori baru tes sains. Oke, setelah itu kita masuk ke kode igniter. Pada kelompok kami menggunakan kode igniter. Kita taruh localhost kode igniter. Seperti inilah tampilan dashboard pada website kami, yaitu dengan home, data kategori ini. Jika menambah boleh dapat menambahkan di sini. Data buku, data anggota, dan di peminjaman pengembalian laporan belum kami buat karena belum mempelajari. Dan selanjutnya akan kami perbaiki ke depannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang config dan controller pada kode igniter perpustakaan. Pada config, kita pilih config. Pada config PHP, kita taruh localhost /kode igniter. Pada database-nya, kita bikin database-nya purpose CI, yaitu purpose kode igniter. Dan ada hostname. Hostname itu untuk menampilkan localhost. Pada controller ada anggota, buku, home, kategori, dan welcome. Di anggota ada extend CI controller. Terus ada function yaitu construct.
yaitu memanggil anggota model. Function index ini untuk memanggil data judul, subjudul, dan konten. Ada array untuk menambahkan nama anggota, gender, nomor telepon, alamat email, dan email. Terus ada untuk mengedit anggota, menghapus anggota. Di buku ada judul buku, ID kategori, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi. Dan selanjutnya ada juga edit untuk mengedit bukunya. Dan kita masuk ke home. Di tampilan home-nya, saat kita buka langsung ada bestpage-nya. Di kategori ada extend kode igniter controller. Ada create, ada untuk menambahkan kategori, ada pengeditan, pengupdatean. Untuk di webnya, pada kategori ini, pada bagian controller seperti berikut, seperti daftar-daftar buku, edit buku, detail untuk menghapus buku. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang model pada kode igniter perpustakaan. Di sini ada core, helpers, hook, loop, libraries, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang model, yaitu anggota model extend CI, itu function index, create, dan pengeditan di anggota. Buku model yaitu select, from, join, dan order. Ada create, edit, update, delete, penghapusan edit buku. Kategori model yaitu di kategori model kami telah mendirikan kodingan yaitu function index, return, kategori, create, edit, update, delete. Kita masuk kembali ke kode igniter. Kode igniter anggota. Yaitu direction. Di direction berbeda kelompok 1 yaitu sebagai berikut, dan di kategori ada daftar buku, data buku, dan lain-lain.
Seperti inilah codingan pada pembuatan web programming, yaitu dengan tema perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang view. Di view pada codingan perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang view, yaitu view untuk menampilkan user interface, yaitu sesuai dengan fungsi yang memisahkan model, controller, dan view untuk memudahkan programmer dan desainer. Di sini ada view anggota, ada buku, dashboard, kategori, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.